Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Cakar Hitam Reborn. Di video kali ini, aku akan membuat konten tentang review episode 104 Webtoon How to Fight. Sedikit spoiler, tapi tanpa adanya gambar terbaru, ditambah dengan pembahasan-pembahasan yang menarik yang ada di dalam episode tersebut. Kenapa aku membuat video ini? Selain untuk memenuhi jam tayang, aku juga ingin membahas sesuatu yang sangat ingin aku sampaikan pada kalian semua. Ya, aku berharap kalian juga ada yang sepemikiran denganku, karena setiap episode memang harus didiskusikan bersama. Bener kan? Layaknya komentator bola, aku juga berkeinginan untuk menjadi komentator atau analisis tentang setiap episode yang ada di dalamnya. Tahu kan maksud aku? Yaps, ini hanya pembahasan. Kalau mau versi lengkapnya, kamu bisa buka di Naver Webtoon atau Instagram aku @dnraffi yang sudah aku buatkan, oke? How to Fight Webtoon episode 104 diawali dengan Logan Gracie yang bertatapan dengan Yohopin sambil mengatakan tujuan Yohopin datang ke Jim adalah mencari kekuatan baru karena episode terakhir dari video manusia ayam tidak diupload. Ini mengejutkan Yohopin secara pribadi, karena seharusnya hanya Yohopin yang tahu tentang manusia ayam. Kenapa aku bilang seperti itu? Di awal-awal episode atau episode 3, saat Yohopin hendak mengetik bertarung atau tidak, namun banyak typo di setiap ketikannya. Tapi anehnya dia malah menemukan suatu channel bela diri dengan hasil ketikan typo itu. Yohopin sangat yakin bahwa dia itu orang pertama yang menemukan channel itu, channel manusia ayam, dikarenakan channel typo itu tidak memiliki subscriber alias 0 subscriber. Selain keanehan dari nama channelnya, channel itu juga banyak upload video, tapi tidak ada yang menonton alias 0 viewers. Kita lihat lebih detail lagi. Video itu diupload 5 tahun yang lalu, atau saat Yohopin berumur 13 tahun. Karena Yohopin yang sekarang berumur 18 tahun, atau kelas 2 SMA. Ya, satu angkatan dengan Park Young-suk dan kawan-kawan lah. Cukup lama juga ya, dan kemungkinan channel manusia ayam sudah ditinggalkan. Ditinggalkan karena tidak ada yang menonton, sekaligus tidak ada yang subscribe. Gimana ada yang nonton dan subscribe orang judul konten dan channelnya aja nggak jelas? Typonya kebangetan. Jika uploadnya 5 tahun yang lalu dan Yohopin berumur 13 tahun atau kelas 1 SMP, itu berarti jaraknya cukup lama. Maka dari itu, Yohopin menganggap bahwa dia adalah orang pertama yang menemukan channel itu. Tapi ternyata orang yang di hadapannya tahu tentang video terakhir dari manusia ayam. Sontak membuat Yohopin sangat terkejut dan dia menanyakan jati diri Logan Gracie yang sebenarnya. Sebelum menjawab, ada seorang member Jim yang menantang Yohopin karena tidak terima kalau real fight itu berbeda dengan martial arts. Selain itu, dia juga ingin membuktikan bahwa real fight tidak akan bisa menang melawan martial arts atau seni bela diri. Dia juga setuju bahwa peraturan MMA tidak digunakan, atau dalam kata lain bertarung tanpa peraturan. Pertarungan mereka pun terjadi dan Yohopin seperti biasa melakukan teknik calf kick. Namun berhasil ditepis sama seperti Pago menepis calf kicknya Yohopin pada episode 11. Yohopin juga mengeluarkan teknik knee kick, namun berhasil ditahan menggunakan kedua tangan lawannya. Tidak ingin malu, Yohopin menyerang lelaki itu. Tapi lawannya mengeluarkan teknik menerima pukulan tanpa merasakan rasa sakit. Teknik pertama yang dikuasai oleh Yohopin. Tidak ingin terus bertahan, lelaki itu menyerang pinggang Yohopin dan hendak mengeksekusinya. Namun saat itu juga Yohopin menggunakan teknik headbutt. Teknik terlarang dan tidak boleh dipakai dalam turnamen seni bela diri. Bukan hanya itu, Yohopin juga menggunakan dirty fighting lainnya dengan menarik rambut lawan untuk menggunakan teknik knee kick. Pertarungan itu pun dihentikan oleh Logan Gracie setelah melihat Yohopin hendak mengeksekusi lawannya. Sekarang Logan Gracie sangat mengenal gaya bertarungnya Yohopin dan dia siap memberitahukan isi video terakhir dari konten manusia ayam. Namun ternyata itu tidak gratis. Logan Gracie menginginkan Yohopin bertarung sekaligus memenangkan pertarungan melawan orang yang ia pilih.
Orang yang ia pilih adalah muridnya sendiri yang bernama Kim Mon-sung. Kenapa harus melawan Kim Mon-sung? Bukan hanya melawan teman-teman. Logan Gracie juga menginginkan Yo Ho Bin untuk menang. Memenangkan pertarungan tanpa adanya aturan sama seperti yang dilakukan Yo Ho Bin saat membuat konten video ataupun live streaming. Kenapa harus menang? Alasannya simpel teman-teman. Logan Gracie ingin mengetahui apakah Yo Ho Bin layak mendapatkan materi atau ilmu episode terakhir itu. Bisa saja isi dalam video itu mengenai suatu hal yang berbahaya dan tidak sembarang orang yang diizinkan menggunakan teknik itu. Mungkin itu alasan kenapa manusia ayam tidak membuat video terakhir atau video episode terakhir di channelnya. Bisa saja kan? Atau mungkin sudah membuat tapi dihapus karena teknik itu terlalu berbahaya jika digunakan. Menarik. Jika Yo Ho Bin berhasil mengalahkan Kim Mon-sung, tentu Logan Gracie akan mengajarkan teknik episode terakhir karena Yo Ho Bin memang layak mendapatkan itu. Tapi tidak segampang itu teman-teman, karena lawannya adalah murid juara MMA plus rising star MMA Korea Selatan yang pernah mengalahkan Jang Ancol, karakter terkuat ketiga yang ada di webtoon Loser Life. Ya, kita lihat di episode yang akan datang apakah Yo Ho Bin bisa berbuat banyak atau malahan dengan sangat mudah dikalahkan sama seperti saat melawan Baek Sung Joon. Tapi kan level Baek Sung Joon itu berbeda bang. Bahkan jika dibandingkan dengan Kim Mon-sung, ya aku tahu. Makanya aku bilang nanti saja kita lihat. Kita juga belum lihat cara bertarungnya Kim Mon-sung. Bener kan? Mengetahui lawannya Kim Mon-sung, Yo Ho Bin tidak mau bertarung dengannya karena dia cukup akrab berteman dengan Kim Mon-sung. Plus tidak ada alasan untuk bertarung dengannya. Dia juga sadar bahwa dirinya akan kalah telak jika harus melawan Kim Mon-sung. Walaupun Yo Ho Bin tidak mau bertarung melawan Kim Mon-sung, tapi Kim Mon-sung bersedia bertarung melawan Yo Ho Bin karena gadis yang dicintainya, Choi Bo-mi, lebih memilih Yo Ho Bin daripada teman masa kecilnya, yaitu Kim Mon-sung. Apalagi saat ia tidak sengaja melihat Yo Ho Bin dan Choi Bo-mi sedang bersama-sama. Ya, sedang berkencan gitu. Itu membuatnya tambah yakin kalau ia nggak terima dikalahkan Yo Ho Bin dengan cara seperti itu. Sementara Geul bersikap seperti tidak biasanya dan itu membuat ayah Geul sangat marah. Geul pun menjawab bahwa ini karena dilema cinta. Cinta yang tak pernah ia dapatkan. Maksudnya, cinta yang tidak mungkin dia dapatkan. Keadaan Geul sama persis seperti keadaan Kim Mon-sung. Mencintai seseorang yang mana seseorang itu mencintai orang lain. Atau yang kita kenal dengan sebutan cinta bertepuk sebelah tangan. Ayah Geul sangat tahu kalau anaknya itu bekerja dengan Yo Ho Bin. Dan lama-lama pasti akan ada cinta lokasi atau cinlok. Baik itu Yo Ho Bin ataupun Geul. Benar saja, Geul tidak sengaja mencintai Yo Ho Bin. Itu disebabkan karena pada episode 20, Yo Ho Bin melindungi Geul dari prankster settingan plus merapikan rambut Geul. Dugaan itu diperkuat setelah Geul memukul boneka kucingnya tanpa belas kasih. Melihat anaknya yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, tentu seorang ayah tidak mau melihat anaknya seperti itu, apalagi anak perempuannya. Ayah Geul pun berjanji bahwa dirinya akan membunuh Yo Ho Bin atau memberi pelajaran pada Yo Ho Bin jika bertemu dengannya. Tapi ada hal yang menarik perhatian kita semua. Logan Gracie, seorang juara MMA di 3 kelas itu, secara pribadi mendatangi ayah Geul. Bukan itu saja, ayah Geul juga mengenal Logan Gracie. Ya itu kan dia terkenal. Iya sih terkenal, tapi yang terkenal itu secara pribadi loh mendatangi kediaman ayah Geul. Bener kan? Apakah ada hubungannya antara mereka berdua di masa lalu? Atau cuma kebetulan? Oke, kita bahas bersama di sini. Ada 2 teori mengenai ayah Geul. Teori yang pertama adalah ayah Geul adalah manusia ayam. Teori ini diperkuat setelah sebelumnya Logan Gracie menginginkan sesuatu yang sempat ia inginkan.
Maksudnya Logan menginginkan suatu teknik yang dikuasai oleh ayahnya Geol, dan dia datang secara langsung untuk belajar dengannya. Tidak menutup kemungkinan teknik itu adalah episode terakhir dari videonya manusia ayam yang diupload 5 tahun yang lalu. Tapi teori ini sangat lemah jika harus dibandingkan dengan fisik ayah Geol yang sangat jauh berbeda dengan fisik manusia ayam. Kamu bisa lihat sendiri perbedaannya. Tapi kan video yang dibuat itu 5 tahun yang lalu. Iya sih, itu memang benar. Tapi warna kulitnya juga sangat berbeda. Bener kan? Nah, teori yang kedua itu cukup masuk akal. Teori yang kedua adalah dulunya ayah Geol adalah teman manusia ayam plus teman Logan Crazy. Diketahui pada episode 13 menyebutkan kalau dulunya Geol beserta ayahnya tinggal di luar negeri, dan itu membuat Geol beserta ayahnya tidak terlalu fasih dalam berbahasa Korea. Nah, bisa saja dulu ayah Geol itu teman akrabnya manusia ayam, sama seperti Yeobin berteman akrab dengan Jikse. Lalu alasan Logan mendatangi rumah ayah Geol gimana dong? Alasannya ya tadi, belajar teknik yang belum dikuasai Logan, atau belajar teknik episode terakhir. Selain itu, ada alasan lagi teman-teman, yaitu Logan Crazy ingin menanyakan keberadaan manusia ayam pada ayahnya Geol. Menurut aku, teori yang kedua itu teori yang sangat masuk akal ya. Ditambah lagi, Geol memiliki buku manusia ayam yang mungkin buku itu dihadiahkan oleh manusia ayam untuk ayahnya Geol. Atau bisa saja ayahnya Geol itu secara diam-diam mempelajari setiap konten yang dibuat oleh manusia ayam. Atau bisa saja ayahnya Geol itu editor manusia ayam. Bisa saja kan, soalnya Geol itu jago editing. Dan tidak menutup kemungkinan ayahnya Geol mengajarkan anaknya tentang dunia editing. Selain itu, kita nanti akan diperlihatkan pertarungan antara Kim Monsung versus Yeobin. Karena secara terang-terangan Kim Monsung bilang kalau dia cinta sama Choi Bomi. Yeobin yang awalnya tidak memiliki alasan untuk bertarung melawan Kim Monsung, dia pun akhirnya memiliki alasan untuk bertarung dengannya. Ya, itulah pembahasan dan review apa yang terjadi pada episode 104 Webtoon How to Fight. Jika kamu mempunyai pertanyaan yang ingin sekali aku bongkar, coba kamu komen ya. Kalau aku bisa, pasti aku bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, comment, and share ke teman-teman kamu. Supaya teman-teman kamu itu tahu bahwa channel ini membuat konten yang sangat menarik untuk kita tonton. Follow Instagram aku, @tnraffi. Supaya kamu tahu kapan aku upload video baru ataupun sebagainya. Jika kamu nggak mau follow Instagram aku menggunakan akun pribadimu, kamu bisa buat akun fake atau akun palsu. Jadi, kamu tetap akan mendapatkan informasi seputar video yang aku buat tanpa terbebani ataupun sebagainya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?